Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Pada sesi kali ini kita akan berdiskusi mengenai inisiasi menyusui dini atau IMD. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai IMD, apakah ibu-ibu tahu tentang apa itu IMD? Jadi, IMD adalah permulaan bayi mulai menyusu sendiri dengan membiarkan kulit ibu melekat pada kulit bayi segera atau sekitar 5 menit setelah persalinan. Cara bayi melakukan IMD dinamakan the breast crawl atau merangkak mencari payudara. Bayi diletakkan di dada ibu dengan bantuan 5 indera bayi mencari puting ibu selama 35-50 menit dan bayi menyusu sampai puas. Seluruh rangkaian ini berlangsung minimal selama 60 menit. Mengapa sih ibu setelah melahirkan sangat penting melakukan IMD? Jadi, pemberian ASI pertama kali akan memberikan efek psikologis yang baik bagi ibu dan bayi, yaitu membangun ikatan atau bonding. Lalu, IMD juga membantu proses pengeluaran plasenta, mengurangi perdarahan setelah persalinan. ASI pertama atau kolostrum banyak mengandung antibodi yang baik bagi kehidupan hingga anak dewasa. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Irawan pada tahun 2018, menyatakan bahwa pemberian IMD hingga tuntas atau 1 jam mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Emang ASI eksklusif penting banget Mbak? Mbak, tentu aja penting. Kita kupas tuntas di sesi selanjutnya ya ibu-ibu. Lalu, kenapa sih Mbak kok bahas IMD di warga Pegirian? Jadi ibu-ibu, menurut data profil kesehatan Kota Surabaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2019 menyatakan bahwa hanya 2% ibu di Pegirian yang melakukan IMD hingga tuntas. Sedangkan target yang ditetapkan pemerintah secara nasional adalah 80%. Jauh banget kan ibu-ibu? Hal penting lain adalah IMD terbukti berpengaruh terhadap status gizi anak. Berawal dari suksesnya IMD hingga 60 menit, mendorong ibu untuk sukses memberikan ASI eksklusif hingga 6 bulan, sehingga gizi anak tercukupi dan mencegah dari permasalahan gizi anak seperti gizi kurang, gizi buruk, stunting, dan kurus. Sebaliknya Bu, jika IMD tidak sukses dilakukan selama 60 menit, terbukti ibu tidak sukses memberikan ASI eksklusif di kemudian hari, sehingga asupan anak berkurang dalam jangka waktu lama yang menyebabkan munculnya permasalahan gizi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Penelitian dilakukan oleh Irawan pada tahun 2018 menyebutkan bahwa ibu yang melakukan IMD memiliki peluang 5 kali lebih besar memberikan ASI eksklusif dibanding yang tidak. Hal ini terbukti di daerah Pegirian, di mana rendahnya IMD sebanyak 2% mengakibatkan tingginya anak gizi kurang sebanyak 11% dan gizi buruk sebanyak 6,4%. Yang jika dibandingkan dengan indikator nasional, termasuk permasalahan berat. Perlu diketahui ya Bu, bahwa gizi kurang bukan hanya kelainan pada proporsi tubuh anak yang terlihat lebih kurus atau lebih kecil, namun juga berdampak pada pertumbuhan jasmani dan kecerdasan mereka. Selain berdampak pada status gizi, IMD yang tidak optimal juga berdampak pada resiko kematian bayi. Menurut WHO pada tahun 2000, resiko kematian bayi yang berusia 9-12 bulan meningkat sebanyak 40% pada bayi yang tidak disusui. Melakukan IMD mengurangi kematian balita hingga 8,8%. Bahkan, pemerintah telah membahas dan menetapkan pentingnya pemberian IMD dan ASI eksklusif loh Bu. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Peraturan tersebut membahas tentang kesehatan wajib menerapkan IMD paling singkat selama 1 jam pada bayi baru lahir dengan cara bayi tengkurap. Wajib dilakukan pendampingan dan dukungan moral selama melakukan IMD, dan masyarakat wajib mendukung ibu untuk mendapatkan pelayanan IMD maksimal. Jadi, ibu jangan takut ya untuk meminta kepada bidan atau dokter untuk melakukan IMD minimal 1 jam setelah melahirkan. Lalu, emang kenapa sih Mbak kalau aku nggak IMD?
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Ibu, IMD yang tidak tuntas dilaksanakan beresiko anak gizi kurang atau gizi buruk atau stunting, hingga kematian pada bayi setelah lahir yang berusia 9-12 bulan. Terus kalau saya mau IMD gimana tahapannya, Mbak? Terdapat 5 tahapan IMD. Yang pertama, setelah lahir, dokter atau bidan akan memotong tali pusar anak, mengeringkan badan bayi kecuali tangan, dan meletakkan bayi di atas dada atau perut ibu. Pada tahap ini, bayi tidak bergerak karena sedang menyesuaikan keadaan di luar kandungan. Hal ini akan berlangsung sekitar 30 menit. Lalu, bayi akan mulai mengeluarkan suara, mulutnya mulai terbuka seperti mau minum, bayi mencium dan merasakan cairan ketuban yang ada di tangannya. Hal ini karena bau yang muncul sama dengan bau cairan yang dikeluarkan payudara ibu. Bau dan rasa ini akan membimbing bayi untuk menemukan payudara dan puting susu ibu. Hal ini berlangsung hingga menit ke-40. Selanjutnya, bayi mulai merangkak ke arah payudara ibu. Penglihatan bayi memang belum sempurna, namun bayi dapat samar-samar melihat areola atau bagian gelap di sekeliling puting. Lalu bayi mulai menemukan, menjilat, mengulum, dan bibir bayi melekat dengan baik. Pada saat ini, bayi akan meminum ASI yang mengandung kolostrum yang kaya antibodi hingga puas. Hal ini berlangsung minimal 60 menit atau 1 jam. Selain tahapan itu, kita harus tahu apa aja sih Mbak tentang IMD yang baik dan benar. Jadi ibu, suami atau keluarga dianjurkan untuk mendampingi ibu saat persalinan. Hal ini berguna untuk meningkatkan percaya diri, dukungan, dan rasa aman. Lalu ibu harus mengurangi obat-obatan kimiawi dan mengganti dengan non-kimiawi seperti pijat, aromaterapi, hipnoterapi, dan lain-lain. Lalu biarkan ibu menentukan cara melahirkan yang diinginkan untuk menciptakan rasa nyaman dan lancarnya kelahiran. Keempat, seluruh badan dan kepala bayi dikeringkan secepatnya setelah keluar dari rahim untuk mencegah bayi kedinginan. Kelima, bayi ditengkurapkan dan diselimuti bersama ibu, lalu bayi dibiarkan mencari puting. Suami atau keluarga mendukung selama proses berlangsung. Oleh karena itu, penting untuk menentukan fasilitas kesehatan yang mengizinkan suami atau keluarga untuk mendampingi ibu selama proses melahirkan. Meskipun dengan operasi sesar, tetap dianjurkan kontak kulit ibu dengan kulit bayi sesaat setelah melahirkan. Bayi dipisah untuk ditimbang, lalu ibu dan bayi dipindahkan dalam ruangan yang sama atau tidak dipisah. Hal ini berguna untuk melancarkan proses pemberian ASI setelah bayi dilahirkan. Lalu ini adalah faktor pendukung keberhasilan IMD, yaitu dukungan petugas dan fasilitas kesehatan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sebelum melahirkan, ibu perlu melakukan survei dan menentukan akan melahirkan di fasilitas kesehatan mana. Pastikan fasilitas kesehatan tersebut dapat melaksanakan prosedur IMD dengan baik dan benar sesuai peraturan pemerintah. Kedua, pengetahuan ibu mengenai IMD mempengaruhi keberhasilan IMD, sehingga semakin baik pengetahuan ibu, maka semakin sukses ibu melakukan IMD. Oleh karena itu, penting bagi ibu untuk meningkatkan pengetahuan seputar IMD. Ketiga, dukungan suami atau keluarga sehingga meningkatkan kepercayaan diri ibu untuk mendapat IMD. Keempat, persepsi yang salah setelah melahirkan seperti bayi kedinginan setelah melahirkan, hal ini justru berbanding terbalik. Justru saat bayi menempel pada dada ibu dan ditutup dengan selimut, bayi akan merasa hangat. Saat melahirkan, ibu terlalu lelah menyusui. Hal ini adalah mitos lain yang muncul. Hal ini jarang terjadi karena seorang ibu terlalu lelah untuk memeluk bayinya secara lahir itu jarang terjadi. Selain itu, hormon oksitosin saat kontak kulit menyusui akan membantu menenangkan ibu, sehingga ibu menjadi lebih rileks. Lalu, ibu harus dijahit pasca melahirkan. Spesifiknya kegiatan ini terjadi di area payudara, atau kegiatan IMD ini terjadi di daerah atas tubuh, sedangkan yang dijahit adalah bagian bawah tubuh ibu. Hal ini tidak akan mengganggu berjalannya proses penjahitan. Sekian sesi kali ini.
Apakah ada pertanyaan?